Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Erna Nurrohim. Pada video kali ini yaitu saya ingin sharing kepada teman-teman seputar perizinan ataupun legalitas usaha mom and baby care, dan masih banyak sekali teman-teman termasuk saya yang masih ingin mengetahui kepastian dari perizinan dalam menjalankan usaha ini. Dan saya juga akan memberikan contoh kepada teman-teman tentang salah satu permasalahan teman kita yang sudah menjalankan usaha ini. Nah, sebelumnya disclaimer dari video ini yaitu video ini adalah jawaban saya untuk teman midwifepreneur yang bertanya seputar perizinan di Instagram saya. Pendapat setiap individu pastinya berbeda. Di dalam memulai suatu usaha, maka apa yang saya sampaikan ini tidak harus menjadi patokan. Silahkan mencari sumber lain tentang perizinan dan bagaimana cara memulai suatu usaha mom and baby care ataupun mom and baby spa yang lebih akurat, dan setiap saat akan ada regulasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perizinan berusaha. Nah, ini adalah disclaimer saya. Nah, salah satu pertanyaan dari teman kita tentang usaha mom and baby care yaitu beliaunya ingin curhat tentang perizinan ya teman-teman ya. Jadi beliaunya ini ditanya oleh bidan yang ada di puskesmas tempat bunda ini menjalankan usaha. Nah, bidan teman kita ini adalah seorang bidan yang baru merintis home care selama 3 bulan. Beliaunya, STR-nya sementara ini sudah tidak aktif lagi karena beliaunya ini sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit. Dulunya pernah bekerja di rumah sakit. Beliau memulai usaha dengan menggunakan modal ijazah D3 kebidanan dan sertifikat pelatihan Mom and Baby Spa. Kebetulan kita seangkatan ya di dalam lembaga pelatihan. Kemudian belum ada surat izinnya karena kebetulan beliaunya ini masih bingung dan ragu kira-kira perizinannya mau menggunakan yang mana. Karena kita tahu untuk menjalankan usaha Mom and Baby Spa ini ada beberapa jalur yang bisa kita lalui untuk melakukan perizinan. Kemudian belum memiliki tempat ataupun outlet karena masih terkendala pada modal yang masih sedikit. Kemudian beliaunya juga sebenarnya ada niat ingin mengaktifkan kembali STR dan terkendala pada persyaratan yang belum bisa memenuhinya. Nah, kemudian beliaunya juga ada beberapa masalah yang lain yang berhubungan dengan perizinan ini. Yang pertama, awalnya teman teman saya ini dihubungi oleh temannya dan ditanya, Bunda ini izinnya apa? Perizinannya menggunakan izin usaha ataukah baby spa? Nah, karena ada sedikit kekhawatiran dan mungkin feeling dari teman saya ini, akhirnya teman saya ini sowan ataupun datang langsung di tempat bidan. Saya kurang tahu ya teman-teman ya, apakah ini bidan puskesmas ataukah bidan desa di tempat menjalankan usaha ini. Nah, kemudian pada saat bertemu dengan bidan senior ini, di dalam perbincangan tersebut, ini intinya ibu bidan ini menyarankan teman kita untuk bergabung di anggota IBI. Alasannya supaya aman. Yang pertama, yang kedua, teman saya ini ditanya progresnya sampai mana, dan kebetulan bidannya ini juga prepare, juga mau akan menjalankan usaha baby spa di mana alat dan tempatnya juga sudah lengkap. Kemudian yang tiga, teman saya ini diminta untuk fokus pada daerah tertentu. Dan teman saya ini menjawab karena layan usahanya itu home care, jadi untuk fokus di salah satu tempat saja itu tidak bisa karena tempat ataupun klien yang memanggil teman saya ini kan tempatnya berbeda-beda. Itu dari masalah yang disampaikan oleh teman saya. Di dalam lingkungan eksternal itu kita sangat perlu sekali memahami, mempelajari di dalam sebenarnya di dalam peraturan Menteri Permenkes nomor 8 tahun 2014, tahap-tahap kita untuk pengurusan perizinan usaha spa itu sudah ada dan sudah jelas sekali. Tetapi kita kan basicnya bidan ataupun kesehatan. Kalau saya melihat di peraturan tersebut itu kan untuk seorang terapis itu harus memiliki STPT atau
surat tanda penyehat atau pengobat tradisional. Nah, salah satu persyaratannya itu yang pertama ada beberapa. Di sini saya sampaikan tentang perizinan ya, tentang izin ya. Yang pertama yaitu kita harus mendapatkan rekomendasi dari puskesmas tempat kita menjalankan usaha. Ini adalah persyaratan kita untuk mengajukan STPT. Kemudian kita juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari organisasi SPA. Kalau di Jawa Timur namanya ASTI. Kemudian kita harus minta izin kepada tetangga kanan kiri muka belakang minimal 15 kakak. Itu dari sumber teman saya yang menyertakan tentang pengurusan ini. Nah, di dalam kita meminta tanda tangan dari anggota keluarga ataupun warga di sekitar tempat kita menjalankan usaha ini kan kanan, kiri, muka, belakang itu kita buat suatu form yang isinya itu ada nama, alamat, RT RW, kemudian tanda tangan, dan kita minta fotokopi KTP dari 15, jika lebih juga boleh. Nah, selain itu juga sangat bagus sekali kalau kita juga meminta izin ke kelurahan, dan ini juga memang penting, kita harus minta izin ke kelurahan untuk minta surat rekomendasi juga. Kemudian ada juga persyaratan HO ya, izin gangguan itu ya. Nah, apa itu HO? Silakan teman-teman mencari di Google apa itu HO. Dan masih ada beberapa persyaratan yang lain. Di dalam Permenkes nomor 8 tahun 2014 memang tidak disebutkan bahwa seorang bidan yang menjalankan usaha spa ini STR-nya harus aktif. Tetapi kita tahu bahwa lingkungan sekitar atau lingkungan di luar sana itu kan akan mengalami setiap perubahan ya, atau selalu berkembang ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dari lingkungan tersebut. Nah, karena kita berhubungan dengan puskesmas, karena kita tenaga kesehatan, biasanya itu pihak puskesmas menanyakan STR kita itu aktif atau tidak. Nah, kemudian di dalam Permenkes nomor 8 tahun 2014 juga tidak disebutkan bahwa kita harus aktif di dalam organisasi IPI. Namun demikian, sebagai karena kita itu kan bidan, bahwa kita memiliki organisasi yang sangat kuat sekali, juga sebenarnya sangat bagus sekali jika kita tetap aktif untuk menjadi anggota IPI. Namun masalahnya karena ini kan teman saya ini masih memulai usaha baru, otomatis mungkin untuk jumlah pasiennya yang datang juga belum begitu banyak, sehingga pendapatannya juga belum begitu tinggi. Namun untuk rencana mengikuti IP, kemudian untuk memperpanjang STR itu sudah ada rencana, tetapi mungkin masih menunggu waktu karena juga dibutuhkan biaya. Untuk menjadi anggota IP itu juga ada, yang pertama ada iuran wajib pertama itu, kalau saya dulu kurang lebih sekitar menjadi anggota baru itu 1.200.000, itu 5 tahun yang lalu ya. Kemudian setiap bulannya kita membayar awalnya dulu 80.000, kemudian naik sekarang menjadi 100.000. Nah, kemudian itu syarat menjadi anggota IP. Sudah ya, kita harus aktif iuran. Kemudian untuk bisa mengaktifkan STR itu salah satu syarat wajibnya yaitu kita harus mengikuti pelatihan midwifery update. Untuk mengikuti pelatihan MU itu waktu saya dulu 5 tahun yang lalu itu biayanya sekitar 1.500.000. Kalau sekarang itu juga saya kurang paham ya teman-teman ya, karena sekarang saya masih di Taiwan.